Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Suatu kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, syukur, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati terus penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu membawa korban syukur kami. Membawa persembahan kami bagimu. Biarlah apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hatimu dan berkenan kepadamu. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah penyembahku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang padamu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membangkitku. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesus yang terindah. Namanya ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami mau menyenangkanmu, kami datang dengan syukur, sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, Tuhan. Selamanya Kau baik, selamanya Engkau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah,
Kami menyembah, sebab Engkaulah yang dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ini rindu kami, menyenangkan hatimu Tuhan. Ini rindu kami Tuhan, menyukakan hatimu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada, persembahan yang menyukakan hatimu. Kami menyembah, kami memuji, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amen.
Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, orang baik Engkau, selalu baik, selamanya Engkau baik bagi. Engkaulah perlindungan kami aman di dalam kerajaan-Mu, tak tergoncangkan oleh apapun juga. Jadi kami mau terus berlindung di dalam-Mu Tuhan. Engkau kota benteng yang teguh, Engkau menara keselamatan, tubuh pertahanan. Kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami sembah, sebab Engkau Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya padamu hatiku percaya, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami. Yang berharap hanya kepadamu, yang percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Kau tak pernah ingkar janji. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
kami sembah, kami sembah. Haleluya. Bapak kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Kau satu-satunya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, pujilah namamu, Allah yang setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin.
Kau nyatakan bagiku, ya, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya janjimu ajaib. Ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanmu, nyatakan segala bagiku. Percaya janjimu ajaib, kira kehidupanku, berserah di dalam kekuatanmu, berserah di dalam kekuatanmu, berserah di dalam kekuatanmu, kami mau terus percaya kepadamu, berserah kepadamu, percaya akan setiap perkataan-perkataan firman, sehingga iman kami semakin teguh di dalam Engkau, sehingga kami boleh terus bersuka cita dalam segala keadaan dan menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman, supaya kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Untuk Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sama seperti ayat yang akan kita baca nanti di pasal 10 dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, ayat yang ke-17, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah setiap hari pembacaan firman, perenungan firman yang kita dengar, yang kita renungkan, itu membuat iman kita semakin kuat hari-hari ini, menjadi iman yang sejati, menjadi iman yang benar, iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari di mana banyak kesukaran,
di mana pencobaan akan Tuhan kirim ke atas seluruh muka bumi. Tapi bagi orang yang menuruti firman Tuhan, artinya orang yang beriman kepada Tuhan, untuk tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan berjanji, dan janji Tuhan itu ya dan amin, kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Jadi mari terus bangun gaya hidup seperti apa yang sudah kita lakukan 4 tahun lebih ini. Setiap hari ketika kita bangun tidur, kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, menyembah, menikmati hadirat Tuhan, belajar firman Tuhan, dan bukan hanya sebatas rutinitas, tapi menjadi sebuah gaya hidup, karena itulah akan membedakan kita pada akhirnya nanti. Apakah kita menjadi orang-orang yang membangun kehidupan kita seperti membangun rumah di atas batu karang yang teguh, atau membangun rumah di atas pasir. Karena semuanya akan nyata ketika hari pencobaan itu tiba, ujian itu datang secara pribadi, bahkan secara global hari pencobaan. Oleh sebab itu mari terus tekun. Dan hari ini kita sampai di kitab Roma pasal yang ke-10, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, tentu perikop yang pertama ini merujuk kepada pasal 9 kemarin, yaitu tentang Israel, yang Paulus katakan di pasal 10, mereka sih sesungguhnya adalah orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bahkan bukan saja tanpa pengertian yang benar, tapi mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Atau istilah yang sering kali saya katakan, pembenaran. Kalau kebenaran kan jelas, Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan nasihatnya adalah mari kita hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Nah, apa itu pembenaran? Berkali-kali saya katakan pembenaran itu adalah kebenaran yang ditambahin tapi. Jadi kalau kita masih hidup, iya sih firman Tuhan sih ngomong begini, tapi kalau sudah ada kata tapi itu sudah hati-hati Bapak Ibu. Artinya seperti berkali-kali juga saya katakan bahwa rumus bahasa Indonesia, kalimat di depan kata tapi itu sudah nggak berlaku. Yang berlaku itu di belakangnya. Nah, makanya jadi hari ini mari menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Karena kata tapi itu juga seringkali dipakai untuk sebuah perbantahan. Iya sih benar firman Tuhan ngomong gini tapi, nah itu kan berarti mau membantah kebenaran. Jadi sama seperti bangsa Israel, kenapa pada akhirnya mereka ditolak, padahal mereka itu ya orang yang sungguh-sungguh. Bahkan seperti yang saya katakan berkali-kali, sebenarnya ya kalau dilihat secara lahiriah, orang-orang di luar kekristenan itu mereka kayaknya lebih sungguh-sungguh, lebih taat. Karena mereka berusaha sungguh-sungguh supaya masuk surga, karena mereka takut masuk neraka. Sehingga mereka berusaha sungguh-sungguh, karena semua dengan usaha mereka. Tapi kan kita tahu bahwa semua usaha manusia itu sia-sia. Tapi jangan sampai juga kita yang diselamatkan oleh anugerah kasih karunia, malah itu membuat kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Itu sama saja, sama-sama celakanya Bapak Ibu. Jadi seperti bangsa Israel, mereka begitu taat melakukan, tapi sekali lagi tanpa pengertian yang benar.
Seperti yang pernah saya katakan, contoh tentang hukum Sabat. Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat. Tapi mereka tambahkan begitu banyak aturan-aturan yang justru menjadi jerat bagi banyak orang, sehingga akhirnya mereka nggak bisa lakukan. Makanya kita bersyukur ketika Yesus datang. Sekali lagi Yesus katakan dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Karena semua berbicara tentang sikap hati kepada Tuhan. Seperti 10 perintah yang diformulasikan menjadi hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang utama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum sipil yang diganti dengan hukum kasih, hukum seremonial yang diganti dengan pengorbanan Kristus di kayu salib yang mencurahkan darahnya, yang membuat kita layak menghadap hadirat Tuhan. Jadi kita yang tidak berusaha dengan kekuatan sendiri untuk diselamatkan, maka mari kita bertumbuh di dalam pengertian yang benar tentang Allah, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan mau sesuai. Jadi tidak seperti bangsa Israel, walaupun sungguh-sungguh giat kelihatannya, tapi tanpa pengertian yang benar, bahkan dengan pembenaran diri sendiri. Nah, masuk kepada perikop yang kedua, judul perikopnya katakan bahwa kebenaran itu hanya karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi Paulus mengingatkan bukan saja kepada jemaat di Roma, tetapi kepada setiap kita pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Sungguh biarlah iman kita itu didasari oleh karena firman, sehingga menjadi iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya menebus hidup kita, menghapus semua dosa-dosa kita, dan hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bagian kita hanyalah percaya bahwa Allah mengasihi kita dan Allah melakukan semua itu untuk kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa kalau kita hari ini bisa percaya, itu karena ada orang yang memberitakannya kepada kita. Nah, begitu juga ada orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya,
maka mereka juga perlu mendengar pemberitaan Injil itu, pemberitaan kabar baik itu dari hidup kita. Jadi dari perikop yang kedua ya kita belajar, Tuhan ingatkan kita, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah diselamatkan karena iman, percaya, mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mendengar kabar Injil, yang sekali lagi saya katakan saya tidak tahu siapa yang membawa kabar baik itu kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini, supaya kita juga membawa kabar baik itu. Seperti sepanjang tahun 2025 yang lalu, ada kalimat yang berulang-ulang saya katakan, kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Oke, kita lanjut kepada perikop yang ketiga. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengelurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Tentu sekali lagi yang bisa kita belajar dari perikop yang ketiga ini adalah bagian kita itu hanya menyampaikan Bapak Ibu. Masalah orang mau percaya atau nggak percaya, itu ya keputusan orang itu sendiri. Apakah dia mau menerima karya Roh Kudus yang menjamah hatinya ketika dia mendengar kabar baik yang kita sampaikan, atau sebaliknya dia menghujat Roh Kudus, yaitu menolak jamahan karya Roh Kudus, sehingga dia tidak mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Sehingga berkali-kali saya katakan, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Karena itu satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni dosanya. Ya, orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah ketika dia mendengar kabar baik, dan Roh Kudus menjamah hatinya, tapi dia menolak. Dia nggak mau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekali lagi firman Tuhan mencatat, berkata, bahwa hanya oleh karena Roh Kuduslah, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, nggak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi kita juga diingatkan pagi ini, bagian kita ini hanya menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Jadi bukan kita yang menobatkan seseorang, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena hebat kata-kata kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu untuk menyampaikan firman Tuhan. Melatih harus, supaya kita ngomongnya nggak belepotan tuh harus. Tapi saya mau katakan, bukan karena kita cakap mengatur kata-kata sehingga orang bertobat, bukan. Karena bagian kita hanya menyampaikan, dan berkali-kali saya katakan ya sebenarnya sederhana saja kok prinsip kabar baik. Kita semua manusia berdosa, dan dengan usaha kita nggak mungkin bisa bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Tapi bersyukur Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengasihi itu datang ke dalam dunia, dalam rupa Yesus, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa manusia, dan hari ketiga dia bangkit naik ke surga, menjadikan tempat bagi kita. Dan kalau kita percaya hal itu, kita menerima anugerah keselamatan. Udah, itu saja kabar baik. Itu yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, ketika orang itu dijamah Roh Kudus, dan dia menerima karya Roh Kudus, dia terima Yesus, ya dia diselamatkan. Tapi kalau enggak, seperti bangsa Israel, tetap degil, keras hati, yaitu bagian mereka, pilihan mereka. Jadi nggak usah tertuduh, nggak usah stres, lakukan saja bagian kita, sampaikan kabar baik dengan cara baik, dimulai dari hidup yang baik, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja.
Karena ayat 17 dengan jelas katakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi percayalah Bapak Ibu, setiap firman yang kita sampaikan itu disertai Roh Kudus. Dan orang yang mendengar firman Kristus itu dan meresponi karya Roh Kudus untuk membuat dia mengaku, ya dia diselamatkan. Karena Kristus itu kan artinya yang diurapi. Makanya Yesaya juga pernah katakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tinggal tunggu waktunya saja. Ketika orang itu mungkin pernah dengar, makanya saya paling suka kalau disuruh khotbah di yayasan, di ibadah-ibadah penghiburan. Karena saya tahu di situ ada begitu banyak orang yang belum percaya, sehingga saya dengan lantang sampaikan kabar baik, ya sampaikan saja kabar baik tanpa harus menyinggung kepercayaan lain, tapi sampaikan saja iman percaya kita. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan yang diurapi itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun sekali lagi, respon itu tergantung orang. Tapi ada begitu banyak kesaksian dari yayasan, orang dengar kabar baik, dari kebenaran disampaikan, karena pada waktu itu mungkin ada salah satu keluarga yang meninggal. Akhirnya mereka bisa meresponi. Mungkin bukan detik itu, bukan saat itu, tapi beberapa waktu kemudian. Kadang ketika mereka menghadapi situasi sulit, kendala, ketakutan, ketika Roh Kudus kembali ingatkan firman yang pernah mereka dengar, akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yuk jadi penyampai kabar baik, karena orang-orang akan bisa beriman karena mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. Nah sebaliknya dalam konteks yang berbeda, ayat 17 ini juga bisa untuk kita. Bahwa supaya iman kita terus kuat, iman kita terus timbul, bukan timbul tenggelam, tapi terus timbul dan terus bertumbuh semakin kuat, ya kita harus juga dengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Dengan kita mendengar firman Tuhan seperti pagi hari ini, merenungkannya siang dan malam dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, dan kemudian tentu melakukannya. Sehingga iman dan perbuatan kita itu sejalan. Karena Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi itu saja yang pagi hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mari terus dengar firman Tuhan, firman Kristus itu, supaya iman kita timbul, dan jadilah pemberita-pemberita firman Tuhan, kabar baik itu. Sehingga orang-orang di sekeliling kita juga bisa percaya kepada Yesus. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk di dalam doa. Dan kita akan akhiri. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengar lagi firman-Mu, dan seperti apa yang kami dengar, biarlah iman kami terus timbul semakin kuat, karena kami terus mendengar firman Kristus, firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Sebab itu kami mau terus membangun gaya hidup kami. Ketika kami bangun pagi, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur, kami mendengar firman-Mu, dan Roh Kudus yang mengurapi firman-Mu itu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya sebagai gaya hidup dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, dan biarlah kami terus menikmati pemeliharaan tangan kasih-Mu, menikmati penyertaan tangan kuasa-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kami terus berdoa untuk Ibu Dorcas, terus kuatkan dan teguhkan hatinya, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikirannya, sehingga dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Dan dia terus berharap percaya kepadamu, dan Tuhan yang turut bekerja
mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Begitu juga untuk Papi, untuk Bapak Ongko Wijaya, Tuhan juga yang pulihkan dengan kasih kemurahan-Mu oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, atas provinsi dan kota kami. Kami berdoa bersepakat melepaskan shalom, ada damai sejahtera, ada keamanan, ketentraman. Bahkan kami berdoa biarlah setiap umat-Mu bangkit hari-hari ini, menyatakan terang kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran kerajaan-Mu, supaya juga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi, menjaga sesuai dengan janji firman-Mu di tengah-tengah masa yang sukar ini. Sehingga setiap kami yang ada pagi hari ini, yang tekun menantikan Engkau, kami menikmati perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan sertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat magar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Iya, Pak, itu Bu Dorcas hadir nggak ya hari ini ya? Ibu Nggak, Dorka nggak sepertinya tidak hadir. ada ya. Iya, Ada ya, coba saya lihat. Kayaknya nggak ada Bu Dorcas ya. Ada. nggak ada. Hmm. Pak Simon ada di mana ini posisinya? Jakarta Bu. Iya. Kalau di Jakarta dekat ya dengan tempat tinggal Bu Dorcas sementara sakit ini. Oh, dekat-dekat. Oh, daerah mana itu, Pak? Alam Sutra Bu. Dia sebelum masuk Oh, Alam Sutra mau menuju airport, dia punya bandara. Dia di situ. dekat Alam Sutra. Masuk Tangerang ya, Tangerang. Ya, ya. Banjir ya kapan hari ya? Pernah ya? Hmm? Hari itu ada banjir ya menuju bandara ya. Oh, di kita enggak Bu. Ya alam sutranya enggak. Ya, Jalan di anunya tuh ya. jalannya menuju ke Senin sana. minggu lalu. Ya. Iya. Oke. Sudah Izin olahraga berkurang dulu. hujannya ya. Hah? Hujannya sudah berkurang ya. Hujan. Iya, iya. Saya nunggu hujan berkurang. Soalnya durian itu ke Panari rusak gara-gara hujan lebat. Aduh, nggak dapat durian tahun kemarin. Iya, iya, iya. Oke, Supaya tidak terima makan durian. kasih. Tuhan Oke, berkati, yang Pak. berkati.